Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, solo trip saya ke Kazakhstan. So ini saya baru aja landing karena sebelumnya saya melakukan penerbangan Jakarta transit di Kalia 2 dan sekarang tiba di Almaty International Airport sekitar jam setengah 6 sore. Nah kita lihat dulu ya teman-teman, dari landing ke imigrasinya itu cukup jauh. Nah cewek di depan itu duduk di sebelah saya. Kebetulan saya nanya-nanya juga tentang Yandex, tentang spot apa sih yang worth it untuk dikunjungi kayak gitu. Oke, ikuti aja ya teman-teman sampai nanti sampai di imigrasi. I create my own lane, making pleasure out of pain. Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange. Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go that we spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fat. So kalian udah lihat itu adalah bagian imigrasinya. Dokumen apa saja yang dibutuhkan nanti saya jelasin secara terpisah karena ini saya kasih lihat dulu bagaimana kondisi keadaan bandaranya ketika landing sampai menuju ke imigrasi. Jadi seperti inilah teman-teman ya, bandaranya cukup besar dan actually imigrasinya itu sebenarnya tidak menyeramkan, cuman agak sedikit menyebalkan aja. Tuh kalian lihat petugasnya tuh kayak mirip-mirip di Korea Utara gitu ya, bau-baunya tuh kayak Soviet gitu. So this is my solo trip ke Kazakhstan. Jadi mumpung ada tempat yang enak buat nongkrong ngepor di sini. So this is 15, 16, 17. Kebetulan ini 17 Agustus, 15, 16, 17. Ini sudah hari ketiga saya di Almaty, Kazakhstan. Dan besok saya mau ikut tour. Jadi saya mau cerita dikit ya. Persiapannya apa saja sih kalau mau traveling ke sini? Yang pertama adalah persiapan dokumen ya. Untuk dokumen ini tidak ada dokumen spesial sih, cuma siapin paspor aja kalau ingin ke Kazakhstan karena ini free visa. Jadi saya sekalian traveling ke Kazakhstan, Uzbekistan, dan Istanbul, Turki. Jadi saya cukup lama di Kazakhstan ini. Kalau menurut saya nggak usah cepet-cepet sih teman-teman ya. Kalau misalnya mau spend more di sini itu biar nggak apa ya, nggak keburu-buru kayak gitu ya. Belum lagi kita kan harus memahami medan seperti itu. Jadi dokumen yang dipersiapkan cuman paspor aja, no visa, KTP jangan lupa dibawa loh ya. Jadi ceritanya kalau dari Bandara Suta itu saya pakai ini kemarin AutoGate. AutoGate itu untuk teman-teman yang banyak banget nanya sama saya, apakah harus paspor? Enggak, AutoGate itu bisa semua paspor, mau e-paspor, mau paspor biasa, itu semuanya bisa. Karena kan yang di-scan cuman data diri yang di depannya aja kayak gitu. Jadi cuman scan doang, udah cuma satu pintu ya kalau untuk kita keluar. Dan sampailah ke Kazakhstan. Bagaimana melewati imigrasi Kazakhstan? Oke, jadi actually sudah semuanya lancar. Masuk ke sana itu tidak ada fingerprint segala macem, cuman foto wajah aja dan buka kacamata ya. Kemarin saya buka kacamata dan diperiksalah paspor saya. Dan apa teman-teman?
petugas imigrasi Kazakhstan seperti yang pernah saya dengar dari YouTuber ya yang lain itu agak menyebalkan. Sebenarnya apa? Sebenarnya kan nothing happen juga, kita tidak berbuat kesalahan. Cuma kayaknya memang nih orang tuh kayak pengen menggembleng kita dulu pada awalnya ya. Saya nggak tahu. Yang depan saya itu cepet, giliran saya lama banget. Ini orang apa jatuh cinta sama saya gitu. Jadi pokoknya lama banget ya teman-teman. Sampai paspor saya tuh kayak diterawang-terawang kayak gitu. Terus melihat muka saya, lihat foto saya, terus pokoknya disebutkan nama saya. Your name is ini. Iya, saya bilang. Terus saya benerin cara pengucapannya seperti ini. Can I see your ID card? Your national ID card. Untung saya bawa KTP. Nah itu teman-teman. Jadi mentang-mentang sudah punya paspor, jangan ninggalin KTP. Karena pernah dulu juga waktu di Turki pertama kali, itu bukan saya sih, waktu itu adik saya. ID card-nya juga diperiksa. Karena waktu itu masih pakai hashcode ya, mungkin hashcode-nya itu error, jadi dia petugasnya minta KTP. Jadi penting bawa KTP plus paspor dan kartu-kartu yang lain, misalnya kartu kerja kayak kayak gitu. Itu penting dibawa buat jaga-jaga. Tapi kalau di imigrasi ya itu tadi ID card. Udah saya kasih KTP, orangnya tuh sampai kayak gitu. Kayak gitu sampai nerawang-nerawang kayak gitu. Saya nggak ngerti apa maksudnya orangnya. Lama banget dia lihatin saya lagi sampai kayak gini nggak tahu. Dia itu posenya itu sampai udah kayang, udah nungging, udah apa. Lama-lama udah oke katanya. Udah gitu aja. Sebenarnya nggak penting banget nih orang, yakin. Masa sih paspor saya tuh sampai di terawang-terawang? Emang ada ya bedanya kalau di terawang? Ya itu saya curhat saya ya teman-teman. Jadi kalian gak usah kaget, gak usah takut sih. Saya nggak takut sih, kayak dalam hati cuma, ih nyebelin banget sih gitu ya. Eh, Dokumen lengkap gitu kan, tidak ada yang palsu gitu. KTP kita juga sudah iktp kan, jadi nggak ada fingerprint segala macem. Jadi ya udah gitu aja sih teman-teman ya. Itu melewati imigrasi Kazakhstan yang menyebalkan. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya kalian ketemu yang kayak gitu. Oke, sudah selesai di sana. So oke, ini sudah keluar lewat pass the immigration dan sekarang nextnya adalah tukar uang, tukar dolar ke money changer. Jadi saya nggak ada di bagasi terdaftar, nggak ngambil koper di conveyor belt ini, and there's nothing to declare, tidak ada yang di declare, jadi lewat pintu yang hijau ini. Pokoknya kalau udah lewat gerbang ini tuh merasa lega banget ya teman-teman. Akhirnya semua selesai, tinggal urusan yang lain-lainnya lagi. Karena saya bawa 100 USD yang saya tukerin ke tenge itu dapatnya sekitar 47.000 tenge. Jadi kalau ditukeran ke situ sekitar 35 rupiah satu tenge, 35 rupiah. Tapi kalau narik di ATM itu satu tenggenya kena 33 rupiah. Jadi nggak apa-apa sih, jaga-jaga aja. Saya tukerin dolar, sisanya saya narik di bank yang ada di luar airport ketika saya sudah sampai ke kota. Oke, setelah ke money changer saya langsung beli kartu. Nah, kartu itu saya pilihnya yang Altel apa ya. Di situ yang rame. Sebenarnya kan ada dua counter yang bersebelahan. Nah, counter yang satu lagi tuh kayak banyak tulisan Cina-Cina gitu loh, tapi itu tuh kayak nggak laku gitu. Mungkin rekomendasinya banyak ke Altel tadi ya, jadi turis-turis sih banyak yang beli di sana. Dan petugasnya kalau yang di airport memang bisa bahasa Inggris. Kebetulan saya 5 hari, ya udahlah kayaknya
pas lah, harganya 210.000 atau kalau tenggenya tuh hampir 6.000 tenge. Berapa giga ya? Sekitar 35 giga kayaknya. Jadi cukup besar dan kalian harus beli kartu yang ada nomornya ya, biar bisa pesen Yandex. Kalau di sini kan pakainya Yandex atau Uber kayak gitu. Kalau kepepet ya, terutama kayak ke lokasi-lokasi penting kayak gitu, kayak kalau mau ikut tour pulangnya malam. Terus kayak kemarin saya juga dari airport ke pusat kota itu pulangnya malam. Jadi kan teman-teman, saya itu landing di Almaty itu kayak sekitar 6:30 kalau nggak salah, dipotong sama urusan-urusan yang lain, landing segala macem, beli kartu segala macem, dan ini akhirnya sudah sampai di luar bandara. Kalau kalian bawa kopernya kayak saya, kalian bisa langsung pesen Yandex aja di sini, tapi jangan pesen di depan bandara persis teman-teman, karena rame banget, macet sekali. Kalian ke kanan aja, jalan ke depan untuk ke jalan raya. Jadi bisa order Yandexnya itu nggak di jalan depan bandara ya, di jalan depannya gitu. Untuk kalian yang pingin ngirit, kalian juga bisa jalan ke arah kanan, terus ke jalan depan itu ada tempat bis-bis gitu, tapi masih jalan 10 menit. Saya cerita dikit ya teman-teman, jadi waktu landing itu baterai saya sekarat semua, powerbank saya habis, aduh gimana lah. Untung aja, thank you very much pokoknya untuk Abang Helmi dari Malaysia. Jadi dia tegur saya, terus akhirnya saya pinjem powerbanknya dia. And sambil dia nunggu jemputan Yandex, saya masih sempat pinjem powerbank untuk ngecas 15% untuk menghubungi atau order Yandex. Dan si mamang Yandexnya ini pakai bahasa sana gitu loh teman-teman, dia tuh telepon, pas diangkat saya kan nggak ngerti bahasanya apa, saya jawab airport 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 terus sama dia di stop, untung dapat yang baru. Pokoknya waktu landing itu saya berasa stressful banget, mana udah malam lagi, kayaknya udah jam 8 lewat apa jam 9 kayak gitu waktu sana. Dan alhamdulillah driver kedua ini mau ke bener-bener tepat di depan bandara, walaupun masa tunggunya itu jalan terus ya, karena kalau misalnya ada masa tunggu tuh bayarannya tuh nambah terus gitu loh teman-teman. Dan final alhamdulillah dapat ketemu sopirnya ini, sampailah ke hostel. Dan sopir di sini agak ugal-ugalan, don't worry, tapi teman-teman mereka semuanya jujur kok insya Allah. Nah total ke arah hostel itu sekitar 3.100 tenge atau 100 ribuan gitu. Dan that's all ya teman-teman, curhatan saya dari landing lewat imigrasi sampai akhirnya sampai ke tujuan ke hostel. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya.